Coba kalian bayangkan, jika seandainya suatu saat tidak bisa mencium aroma kopi, parfum atau apapun itu, lalu besoknya tidak bisa merasakan makanan, besoknya tidak bisa mendengar, besoknya tidak bisa melihat, kira-kira apa yang akan terjadi? Langsung aja kita simak kisah mengerikan dari film ini. Dan inilah kisah lengkapnya. Pria ini bernama Matteo, seorang fotografer forensik yang ambisius. Malam itu setelah mendengar kabar di radio adanya kecelakaan lalu lintas, demi cuan Matteo langsung tancap gas ke TKP. Sesampainya di TKP, meski polisi melarang mengambilnya gambar, dengan teknik yang dimilikinya tanpa sedikit empati terhadap korban, supaya estetik dan punya daya jual tinggi, Matteo mulai memotret dengan berbagai angle. Pulang ke rumah merasa puas dengan foto yang ia dapatkan tanpa menunda waktu, dan setelah diedit karena bercita-cita ingin memamerkan karyanya via email, ia jadikan portofolio lalu dikirim ke sebuah perusahaan galeri. Disinilah menjadi babak awal perlahan Matteo mengalami peristiwa yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di hari Senin pagi, seorang perawat bernama Marcella yang merupakan istri Matteo, sebelum berangkat kerja mengingat sama-sama sibuk, Marcella pikir nanti malam mereka harus nyempetin dinner bareng. Matteo setuju, nanti jam 8 malam aku jemput. Di luar sewaktu lagi ngajak jalan-jalan anjingnya yang diberi nama Zombie, Matteo menerima email balasan dari perusahaan galeri berupa permintaan maaf karena fotonya ternyata ditolak. Meski kecewa, Matteo tidak mau menyerah. Setibanya di tempat kerja, melihat fotonya dimuat di halaman depan, bukannya senang, dia malah protes. Dan setelah tahu karyanya ingin dipajang di pameran, bos akhirnya ngerti, teruslah kirim foto yang bagus, nanti perusahaan akan menggelar pameran untuk Matteo. Mendengar itu, Matteo langsung senang. Jam 8 malam janjian dinner, ia pun menjemput Marcella. Baru aja ketemu, Matteo mendapatkan telepon dari seorang polisi, disuruh datang ke TKP, katanya ada korban pembunuhan. Tanpa mempertimbangkan perasaan Marcella, Matteo membatalkan janji dan ngajak pulang ke rumah. Terlanjur kecewa, Marcella nolak diantar pulang. Melihat situasi itu, tidak ada usaha membujuk istrinya, Matteo malah lanjut pergi ke TKP. Sesampainya di sana dan ketika bertemu dengan Lupe adalah polisi sogokan Matteo. Dia bilang, kok terlambat Matteo, sebentar lagi tim olah TKP datang. Karena tidak mau pengorbanannya sia-sia, diam-diam nekat memanjat pohon dan dengan mencongkel jendela, ia pun berhasil menyelinap masuk. Ketika masuk dan tahu di dalam ada seorang petugas bernama Diego, setelah diberi uang pelicin, Diego pun senang dan Matteo bisa mengambil gambar sesuka hati. Di sana Diego bercerita, tadi pertama kali datang, mayatnya sedang dikerubuni tikus dan korban ini seorang senator bernama Cortez. Tiba-tiba Matteo terperanjat gara-gara mendengar suara aneh di ruangan sebelah. Diego yang ikut panik mendekati ruangannya yang ternyata hanya seekor tikus. Dan saat mendekati mayat itu, Senator Cortez ternyata masih hidup dan sempat memohon, "Tolong bunuh aku." Setelah dibawa mobil ambulan, di sana meski Diego menyuruhnya pergi, Matteo masih penasaran, padahal masih hidup. Saat dimakanin tikus, kenapa senator tidak merespon? Namun Diego enggan membahas kejadian itu. Di dalam perjalanan pulang menuju ke parkiran mobil, terjadi hal aneh. Lampu sepanjang jalan berkedip-kedip.
Seketika dari belakang seseorang memukul Matteo hingga jatuh pingsan. Bangun dari pingsan sadar kameranya hilang, Matteo kembali lega. Di dalam saku, memorinya masih tersimpan aman. Pulangnya ke apartemen ketika sedang mengedit foto berperilaku aneh, zombie mengendus lalu menggeram dan menggonggongi Matteo. Merasa terganggu dan setelah mengusir zombie untuk kedua kalinya, via email, Matteo mengirimkan foto terbarunya ke perusahaan galeri. Memasuki kamar dan sewaktu tidur, Matteo mengalami mimpi di mana seolah ia di posisi menjadi mayat yang sedang diambil gambarnya. Selasa pagi, di dapur di bawah kolong meja terlihat zombie sedang mencari sesuatu. Dan pada saat menemukan foto, ada bercak darah yang keluar dari hidung Matteo. Di luar bertemu dengan Lupe dan Diego, Matteo mendapatkan proyek baru lalu dibawa ke sebuah parkiran. Di sana terdapat mayat seorang perempuan dalam kondisi hamil. Karena sudah menimbulkan bau, tak tahan Lupe pun muntah dan memutuskan pergi. Begitu halnya Diego. Merasa ada yang aneh saat mendekat dan mengendus tanpa mencium bau apapun, pikir Matteo, oh mungkin gara-gara tadi hidungnya mimisan. Mumpung tidak ada orang, demi mendapatkan angle yang bagus, ia pun sedikit menyingkap baju wanita tersebut. Di luar dugaan, mayat itu bangkit, mengejar dan menggigit lidah Matteo sampai dia kejang-kejang. Di dalam mobil ambulan kepada tim medis, Matteo curhat kenapa tidak bisa mencium bau apapun. Karena bukan ahlinya, mending coba pergi ke dokter spesialis. Masih kepikiran kejadian tadi, di apartemen sambil memperhatikan foto wanita itu, Matteo berpositif thinking, mungkin itu hanya halusinasi. Di hari Rabu pagi sewaktu minum kopi kok rasanya hambar. Karena gak mau ambil pusing, Matteo pun pergi ke rumah sakit menemui Marcella. Di sana melihat Marcella sedang menangani pasien percobaan bunuh diri. Tanpa izin, ia keluarkan kamera lalu memotret mereka. Mengetahui itu Marcella marah sebab Matteo tidak menghormati privasi pasiennya. Di kantin setelah melihat foto USG, akhirnya Matteo tahu Marcella sedang hamil. Karena belum siap punya anak, Matteo ingin sukses dulu. Lagian mereka sama-sama sibuk, takut nanti malah gak keurus. Marcella pikir mau sampai kapan kalau harus nunggu sukses. Sudah 14 tahun menikah, dari dulu alasannya itu aja. Matteo pun diam sambil menuangkan sambal dan saat Marcella tanya apa gak kebanyakan, Matteo bilang lidahnya tidak bisa merasakan apa-apa. Karena khawatir, Matteo akhirnya mau diperiksa dan setelah menjalani serangkaian tes, dokter mengatakan hasil tes tidak positif terkena virus apapun. Kondisi Matteo normal, jadi nggak masuk akal kalau mengalami gejala yang dikeluhkan. Dikira cuman pura-pura, Matteo marah dan ingin cari dokter lain, membuat Marcella kesal lalu pergi. Pulang ke rumah, di dapur melihat zombie masuk ke kolong meja dan ketika ditarik keluar, dia malah balik menggigit Matteo. Usai dimasukkan kandang dan mencuci luka gigitannya, di depan komputer mencari tahu artikel tentang penyebab kehilangan bau dan rasa. Dan setelah ditelusuri, ternyata sama aja seperti apa yang dikatakan dokter. Seketika teringat kejadian Senator Cortez, Matteo mulai mencari informasi. Dan setelah tahu dia dirawat di sebuah rumah sakit, tanpa buang waktu dengan menyamar jadi dokter, Matteo pun pergi. Di dalam ruangan ketika menyapa senator, kok tidak ada respon. Dan saat melihat catatan riwayat penyakitnya, Matteo mengerti kenapa dia seperti mayat hidup. Suatu malam, sebelum tidur merasakan kakinya kesemutan dan waktu diperiksa, ternyata sedang digerogoti tikus. Menyadari hanya mimpi, ia pun balik tidur dan saat memeluk Marcella, Marcella sudah bersimbah darah. Lagi-lagi hanya mimpi. Di dapur nggak sengaja menjatuhkan botol akibat zombie terus menggonggong dan sewaktu berjalan ke arahnya tanpa merasakan sakit, serpihan kaca mengenai kaki Matteo. Karena penasaran apa sebenarnya yang dicari zombie di bawah meja itu, waktu diperiksa, ditemukanlah bangkai kodok yang dijahit dengan benang berwarna ungu.
Hari Kamis tiba. Di kantin di depan Lupe dan Diego yang sedang makan, dari dalam tasnya Matteo mengeluarkan kodok itu membuat mereka jijik. Diego meyakini benda yang dibawa Matteo memiliki sihir. Matteo malah ketawa sebab tidak percaya hal begituan ketika Lupe mengatakan bisa aja itu dari kerabat korban yang difoto oleh Matteo karena mungkin dianggap menyebar aib dengan mengirimkan sihir cara mereka membalas perbuatannya. Mendengar itu, Matteo mulai panik. Kebetulan Diego punya kenalan paranormal. Sepulangnya dari sana, dia pun mencari alamat si paranormal yang bernama Leonor. Setelah sampai dan masuk ke rumahnya, sebelum bertemu Leonor, Matteo harus membayar sebesar 2.000 peso, barulah Leonor keluar. Dengan media telur, saat diusapkan ke tubuh Matteo, isi telur itu berubah jadi hitam. Melihat bangkai kodok yang Matteo bawa, instruksi Leonor buka jahitan di perutnya. Setelah dibuka terdapat catatan kecil yang bertuliskan, Matteo, hidupmu dalam kegelapan. Leonor menyimpulkan seseorang telah mengutuk Matteo. Karena beda kasus antara dikutuk dengan kerasukan, Leonor akui tidak sanggup menolong Matteo. Tapi dia punya kenalan namun biayanya sangat mahal. Mendengar harus membayar 100.000 peso, Matteo kaget. Dari mana dapetin uang sebanyak itu? Untuk meyakinkan, Matteo disuruh tutup mata dan saat Leonor membakar kulitnya tanpa merasakan sakit sedikit pun, Matteo mulai memahami. Sebelum satu persatu kutukan itu mencabut indranya, tersisa 2 hari lagi, Matteo diberikan daftar. Sebagai pengganti nyawamu, kau juga harus mengorbankan seseorang. Sewaktu di dalam mobil, setiap yang Matteo sentuh sudah tidak dapat dirasakan. Ia pun segera pulang dan untuk mendapatkan 100.000 peso selain dari tabungan, alat fotografernya terpaksa ia jual. Kemudian setelah membeli barang yang ada di daftar catatannya, di apartemen Matteo mencampurkan obat penenang ke dalam makanan zombie karena si zombie akan dijadikan media pengorbanan untuk memenuhi persyaratan terakhir. Di perjalanan menerima pesan Marcella menanyakan tentang zombie, Matteo tidak membalas. Sesampainya di sana, di dekat danau setelah Leonor menerima biaya ritualnya dengan menaiki perahu, mereka berangkat dan selama perjalanan sambil mengelus-ngelus zombie, Matteo hanya diam. Di malam hari saat ritual dimulai, Matteo dikenakan baju putih dengan posisi duduk di tengah-tengah mereka. Zombie yang kembali sadar tak henti-hentinya menggonggong, merasakan aura prosesi ritual yang semakin dalam, semakin gelap. Hingga titik di mana sang ketua menyerahkan sebilah pisau untuk persembahan terakhir, menuntut Matteo mengucurkan darah zombie. Keesokan paginya meyakinkan Matteo, Leonor jamin kutukan itu sudah pergi, namun indera yang telah hilang tidak bisa dikembalikan lagi. Di hari Jumat pulang ke rumah dan setelah membersihkan sisa darah zombie, di kamar menemui Marcella dan takut tidak percaya atas apa yang telah dialaminya, Matteo memilih diam dan hanya meminta maaf. Besoknya sebelum berangkat kerja, melihat telinga Matteo kemasukan sesuatu dan saat Marcella berhasil mengeluarkan seekor serangga, sadar itu kutukan berikutnya. Segera Matteo menelpon Leonor karena gak ada jawaban dan setelah bercerita kepada Marcella, dia tidak lantas percaya dan menyarankan periksa ke dokter. Untuk membuktikan dengan pisau Matteo menyayat tangannya, membuat Marcella panik dan pura-pura percaya lalu segera mengambil kotak P3K. Tahu Marcella bohong, Matteo pun pergi ke rumah Leonor. Karena tidak ada di rumah ketika disusul ke tempat ritual, melihat ada yang meninggal dan saat bertemu Leonor, Matteo panik dan mengatakan sebentar lagi pendengarannya akan hilang. Namun Leonor malah angkat tangan dan ngasih tahu bahwa kemarin usai Matteo pulang tak lama, ketua ritual kena serangan jantung.
Saran Leonor mending pasrah, pergunakan sisa waktu sebaik mungkin sebelum semua inderanya menghilang. Di tengah kebingungan, melihat berita koran tentang Senator Cortez, pulang ke rumah dan sewaktu memeriksa fotonya setelah tingkat kecerahan gambarnya dinaikkan, di salah satu ruangan ada sosok penampakan. Mateo meyakini awal pemicu kutukan adalah mengambil gambar Senator Cortez. Dari penemuan itu datang ke TKP, Mateo menyelinap masuk dan setelah berada di ruangan yang ia cari, di bagian bawah dinding terdapat lubang kecil. Mateo menemukan bangkai kodok sama persis seperti yang ada di rumahnya. Tidak mendapatkan jawaban dan saat menemui Lupe di salah satu TKP, di dalam mobil Lupe bilang kenapa tidak mencari orang yang memiliki motif terhadap Senator Cortez. Mendengar itu Mateo segera menyelidiki dan menemukan seorang lawan politiknya yang bernama Elena Castellanos. Dalam artikel majalah Pasala, perusahaan tempat Mateo bekerja, ternyata sempat memberitakan tentang Elena yang diduga kerap melakukan ritual gelap. Untuk menggali lebih dalam lagi, di kantor setelah bosnya memberitahu si penulis artikel itu, di suatu tempat mereka bertemu dan dalam kondisi pendengaran yang tinggal 20% lagi, Mateo harus segera menemukan alamat Elena. Mr. X yang tidak tega akhirnya membocorkan keberadaan Elena. Elena tinggal di hutan tanah tak bertuan. Sesampainya di sana, melewati pagar kawat, Mateo menemukan sebuah bangunan yang dipenuhi dengan cahaya lilin. Di dalam terdapat banyak patung dan simbol-simbol setan serta beberapa ekor tikus yang sengaja dipelihara. Melihat di antara foto orang-orang yang terkena kutukan, di bagian paling depan terdapat foto Mateo. Sewaktu masuk ke halaman belakang, dari kejauhan di dekat api unggun Mateo melihat sosok hitam. Sadar dari pingsan, dengan kemampuan inderanya yang perlahan berkurang, di depan sosok hitam itu Mateo rela melakukan apapun asal cabut kutukannya. Di sana Mateo diberi dua pilihan, kehilangan semua inderanya atau serahkan bayi yang sedang dikandung Marcella dengan cairan yang si sosok hitam itu berikan. Tak lama kemudian, pendengaran Mateo mendengung, lalu senyap. Memasuki hari Sabtu diiringi kesunyian dan mulai memasuki fase kehilangan indera penglihatannya. Sebelum terlambat di apartemen setelah menuangkan cairan, dan saat Marcella akan meminumnya, Mateo menepis gelas itu, lalu semua berubah menjadi gelap. Pada akhirnya, yang tersisa dari Mateo hanyalah kehampaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau suka video ini, di like, di komen, and di subscribe. Terima kasih. Wassalam.